Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balang. Balang ditambat di tengah taman. Kalau saya dengar dari jawaban Sam, kayaknya Bapak Ibu kebanyakan makan. Bapak Ibu, saya awali dengan pantun ini hanya mau memastikan apakah Bapak Ibu pada pagi hari ini sedang susah hati atau senang hati. Kayaknya senang hati ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan berkah rahmat kepada kita semua, kemudian melapangkan hati kita semua, dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berkat daripada takdir dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan sehat, kekuatan iman dan Islam, sehingga sampai dengan hari yang ke-22 ini alhamdulillah kita masih hadir bersama-sama di masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Selawat dan salam kita sampaikan pula semoga selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya, Bapak Ibu beserta seluruh keluarga besar kita, kaum muslimin wal muslimat, termasuk menjadi golongan umat Nabi Muhammad insyaallah yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongan kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesuai dengan jadwal yang mengisi pada subuh ini seharusnya Ustadz Maghfirah, tapi kita lihat sampai dengan saat ini tidak ada Ustadz Maghfirah hadir, mungkin karena sesuatu hal ataupun suatu halangan, dan kita lihat pun tidak ada juga mengirimkan badal ataupun pengganti beliau. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengisi kekosongan ini pada pagi hari ini, ba'da subuh ini, maka kita isi dengan tausiah badaliyah ataupun tausiah pengganti ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sudah kami sampaikan di awal tadi, segala puji bagi Allah. Sampai dengan hari ke-22 ini alhamdulillah kita semuanya sehat, diberikan kekuatan, taufik, hidayah dan inayah, sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan sampai dengan sudah hari yang ke-22 ini. Ini adalah suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, yang mungkin 1 minggu sebelum Ramadan ataupun 1-2 hari sebelum Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun alhamdulillah kita bersama-sama pada pagi hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang,
sehingga kita dapat melaksanakan berbagai rangkaian amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita sejenak kilas balik ke belakang, sekitar 22 hari sebelum ini, artinya sebelum masuk bulan Ramadan, bahkan jauh-jauh hari sejak daripada bulan Rajab, kita sudah merasakan hawa-hawanya bulan Ramadan, ya Bapak Ibu. 2 bulan sebelum Ramadan sudah kita rasakan hawa-hawa akan masuknya bulan Ramadan. Sudah sangat terngiang-ngiang di telinga kita firman Allah Subhanahu wa taala yang akrab dan familiar selalu dibacakan di bulan Ramadan, yaitu surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita sebagai muslim, kita sebagai mukmin mencoba merespon panggilan Allah tersebut dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyongsong dan menyambut akan datangnya bulan Ramadan. Kalaulah kita kilas balik ke belakang Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan panggilan iman ini, maka kita berusaha semaksimal mungkin memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar keimanan ini selalu terhujam kuat di dalam hati sanubari kita, sehingga kita masuk ke dalam golongan yang di dalam ayat tersebut. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini dan juga saudara-saudara muslim muslimat kita di luar sana sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab panggilan Allah tersebut, yang mana sudah kita dengar sebelum-sebelumnya dari para guru-guru kita, mubalik-mubalik kita, apa-apa saja yang harus kita siapkan ataupun persiapkan di dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan 22 hari yang telah berlalu. Kita dengar dari para guru-guru kita, tuan-tuan guru kita, ustadz-ustadz kita, bahwasanya yang pertama harus kita siapkan adalah iman itu sendiri. Keimanan inilah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena keimanan inilah insya Allah yang ada dalam diri kita masing-masing, sehingga dengan sangat antusias dan semangat kita sambut kedatangan bulan Ramadan 22 hari yang telah berlalu sampai dengan hari ini. Berangsur-angsur dari awal kita perbaiki keimanan yang ada di dalam hati kita sebelum masuknya bulan Ramadan. Kita angsur-angsur untuk memperbaharui iman kita. Kita latih iman kita sejak sebelum datangnya bulan Ramadan dengan melangkahkan kaki kita ke masjid, dengan memperbanyak amal kebaikan. Kemudian juga sudah kita usahakan untuk menyempurnakan iman kita dengan cara mencintai dan memaafkan saudara-saudara kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita semuanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab panggilan iman tersebut. Sudah kita buktikan dengan ketaatan semampu kita melaksanakan ibadah, mengisi waktu-waktu kita 22 hari ini di dalam rangka untuk taqarrub ila Allah. Hasilnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada lain tiada bukan, selalu kita umamkan di dalam doa-doa kita, Rabbana taqabbal minna. Kita berharap
seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita lakukan, kita laksanakan sejauh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Saya yakin dan percaya kita semuanya juga sudah mempersiapkan rencana-rencana amal ubudiyah yang akan kita laksanakan sejauh ini. Ibadah-ibadah fardu kita yang mungkin sebelum Ramadan kita lakukan terburu-buru, ya Pak, yang mungkin kita lakukan dalam tanda kutip asal-asalan selama bulan Ramadan ini, insya Allah saya yakin dan percaya sudah kita perbaharui, sudah kita perbaiki dengan memperbaiki amalan fardu kita. Bukan hanya sebatas itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sudah kita tambah pula dengan berbagai amalan-amalan sunnah selama 22 hari Ramadan yang telah kita laksanakan sampai dengan detik saat ini. Kita laksanakan qiyamul lail, kita laksanakan sholat tarawih, kita laksanakan sholat witir, tahajud, dan berbagai amalan sunnah lainnya. Tiada lain dan tiada bukan, itu semuanya kita laksanakan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya bagaimana Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Seperti halnya keimanan tadi, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa pula kita gunakan di dalam doa-doa kita, baik yang kita ucapkan dengan lisan kita secara jelas maupun hanya yang tersembunyi di dalam hati kita dengan ucapan Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah segala amal ibadah yang telah berusaha kita laksanakan semampu kita sampai dengan saat ini. Sejauh ini sudah 22 hari telah berlalu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita sudah lazim pula mendengarkan dari para ustaz-ustaz kita, tuan-tuan guru kita, bahwasanya bulan Ramadan yang kita saat ini berada di dalamnya ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sangat banyak namanya ya Pak ya. Syahrul Quran, Syahrul Mubarak, Syahrul Sabar, kemudian juga Syahrul Tarbiyah. Bulan Al-Quran, bulan yang diberkahi, bulan kesabaran, dan juga salah satunya adalah bulan pendidikan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, selama lebih kurang 29 ataupun 30 hari bulan Ramadan ini, selain daripada tadi yang sudah disebutkan di awal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bermaksud untuk mendidik kita selama bulan Ramadan ini. Paling tidak sudah 22 hari ini kita jalani beramal ibadah di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan ini, salah satu tujuannya adalah untuk mendidik kita Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sangat banyak kita dapati pendidikan yang ada di bulan Ramadan ini. Sangat banyak tarbiyah yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sekian banyak tarbiyah ataupun pendidikan yang telah disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini, paling tidak Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada pagi hari yang barokah ini, yang berbahagia ini, kita akan coba untuk memaparkan ataupun membahas sedikit paling tidak 3 hal dasar ataupun 3 hal basic pendidikan di dalam bulan Ramadan yang saat ini kita berada di dalamnya.
Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tarbiyah ataupun pendidikan yang pertama yang terdapat di dalam bulan Ramadan ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah? Dari sekian banyaknya nanti pendidikan-pendidikan yang terkandung di dalam bulan Ramadan ini, apa yang paling pertama dari 3 hal yang insya Allah akan kita coba bahas ataupun kaji di pagi hari ini? Yang pertama Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan ini ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada kita. Yang pertama adalah menyibukkan diri kita dengan berbagai amal ibadah, ternyata menyenangkan dan menenangkan. Ya Bapak Ibu, selama bulan Ramadan ini kita kan sibuk nih Bapak Ibu beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalaulah kita telisik ke belakang, lebih sibuk mana kita beribadah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Pasti di bulan Ramadan. Coba kita perhatikan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini kita sibukkan diri kita beramal ibadah, bukan hanya ibadah yang wajib, tetapi kita tambah dengan berbagai amalan-amalan sunnah lainnya. Kita sibuk untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sunnah qobliyah Bapak Ibu ya, sunnah tarawih pun kita laksanakan, witir kita laksanakan, sholat hajat tahajud di tengah malam dini hari kita laksanakan. Kita sibukkan diri kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara lelah dan capek yang kita rasakan selama kita di bulan Ramadan ini, ternyata menyenangkan hati kita, ternyata juga membuat ketenangan di dalam hati kita. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu ketika kita di bulan Ramadan ini dengan amal ibadah yang berusaha kita laksanakan dengan sebanyak mungkin menambah amalan-amalan sunnah? Apakah hati kita semakin tenang atau tidak? Gimana perasaannya Bu? Semakin tenang atau tidak? Tenang. Semakin tenang ya Pak ya. Ini menandakan kepada kita suatu pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata menyibukkan diri kita dengan amal ibadah memberikan ketenangan ke dalam hati sanubari kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sangat berbeda di luar Ramadan Bapak Ibu. Di luar Ramadan, sebagai hamba Allah yang mengaku beriman, kita melaksanakan sholat fardu dan mungkin hanya beberapa amalan-amalan sholat-sholat sunnah. Berbeda halnya di bulan Ramadan, walaupun kita kurang tidur, mata kita cekung, fisik kita lelah, tetapi semangat itu insya Allah terus ada, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata inilah salah satu tarbiyah ataupun pengajaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sibuk pun kita ternyata beramal ibadah, tetapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan di dalam hati kita. Seperti firman Allah di dalam surah Al-Fatah ayat 4, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Allah lah yang menurunkan ketenangan, sakinah fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang-orang yang beriman. Apa tandanya seseorang itu beriman? Tandanya seseorang itu beriman salah satunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah hamba Allah yang menyibukkan diri beramal ibadah. Di bulan Ramadan ini pula Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk berbuat amal kebaikan. Begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk melaksanakan amalan yang satu kepada amalan yang lain.
seperti yang termaktub di dalam Al-An'am 125, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yashrah sadrahu lil Islam, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita untuk mengamalkan ajaran-ajaran ataupun amalan-amalan yang ada di dalam agama Islam kita itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kesibukan kita beramal ibadah ini di bulan Ramadan ini dan ketenangan yang kita rasakan di bulan Ramadan ini berlanjut nantinya sampai kepada bulan-bulan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Inilah tarbiyah yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata menyibukkan diri kita beramal ibadah di bulan Ramadan ini dapat menenangkan dan menyenangkan hati kita bersama. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana tadi sudah disampaikan di awal, bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah ataupun bulan pendidikan. Apa yang kedua yang menjadi tarbiyah dari Allah kepada kita di bulan Ramadan ini? Yang menjadi tarbiyah dari Allah kepada kita di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu, yang kedua, ternyata berinteraksi dengan Al-Quran justru membuat langkah hidup kita lebih terarah dan fokus, Bapak Ibu. Apa tadi yang kedua, Bapak Ibu? Ternyata berinteraksi dengan Al-Quran sesering mungkin justru membuat langkah kita di kehidupan ini lebih fokus dan terarah. Bu, lebih banyak mana kita berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan atau di luar Ramadan? Di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim 30 juz, 114 surat. Sebagian ulama mengatakan 6.666 ayat. Begitu kita buka Al-Quran ini, Bapak Ibu, sudah jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita buka Al-Quran ini, apa kata Allah? Dzalikal kitab ini, kata Allah, dzalikal kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kesibukan kita selama bulan Ramadan ini berinteraksi dengan Al-Quran, baik hanya sekedar membacanya ataupun berusaha memahaminya, berusaha mentadabburinya, ataupun juga sekaligus kita berusaha menghafalnya, maka itu semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz jika seseorang membaca Al-Quran tapi tidak paham maknanya? Tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi penerang dan petunjuk di dalam kehidupan kita. Allah berfirman di dalam Quran surah Yunus ayat 87. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, qad ja'atkum mau'izah, sesungguhnya telah datang kepada kamu pelajaran, kata Allah Subhanahu wa taala, mir rabbikum, daripada Tuhan kamu. Apa tujuannya Allah menurunkan Al-Quran ini kepada kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Shifaa'ul lima fis sudur, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadi obat bagi hati kita, menjadi obat bagi dada kita. Kemudian wa hudan wa rahmah, kemudian dia menjadi petunjuk dan kasih sayang lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membuktikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dan cahaya bagi kita, dapat kita rasakan
ketika kita memulai hari kita dengan membaca Al-Quran atau tidak. Misalnya nih Bu, pagi-pagi seperti ini, kalau kita rutin membaca Al-Quran sebelum melaksanakan aktivitas kita, kalau kita rutin membaca Al-Quran sebelum kita melakukan pekerjaan kita, coba nanti Ibu bandingkan ketika kita memulai aktivitas kita dengan tanpa membaca Al-Quran. Maka akan jauh kita rasakan langkah kita lebih terarah, langkah kita akan lebih fokus, langkah kita akan lebih diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita memulai hari-hari kita, kegiatan kita, apapun aktivitas kita, apabila kita laksanakan dengan terlebih dahulu membaca Al-Quranul Karim. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Al-Quran ini adalah cahaya. Maka layaknya sebuah cahaya, cahaya itu akan lebih baik dimulai cahaya itu ketika fajar menjelang, supaya jalan kita diterangi sampai kepada sore hari, bahkan sampai malam hari. Itulah luar biasanya Bapak Ibu tarbiyah ataupun pendidikan yang diberikan Allah kepada kita di bulan Ramadan ini, bahwasanya interaksi kita dengan Al-Quran sesering mungkin ternyata dapat lebih mengarahkan hidup kita, dapat membuat langkah kita lebih terarah dan fokus di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bukan hanya kita saja, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan anak keturunan kita insya Allah menjadi ahli-ahli Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Bukan hanya saja bisa membaca Al-Quran, akan tetapi kita harapkan insya Allah keturunan-keturunan kita juga, generasi-generasi kita menjadi ahli-ahli Al-Quran yang bisa mengamalkan, mentadabburi, bahkan menghafal Al-Quranul Karim. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tarbiyah ataupun pendidikan yang kedua. Yang pertama tadi apa Bu? Tarbiyah yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Yang pertama, menyibukkan diri kita dengan amal ibadah, ternyata membuat ketenangan di dalam hati kita. Yang kedua, berinteraksi sesering mungkin dengan Al-Quran, ternyata membuat langkah kita Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih fokus dan terarah di dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu, orang-orang tua kami jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir ataupun yang ketiga yang akan kita utarakan pada pagi hari ini adalah pendidikan ataupun tarbiyah yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini adalah menikmati dunia ini sekedarnya saja, ternyata sudah cukup apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Allah memberikan tarbiyah kepada kita? Poin yang ketiga ini adalah menikmati dunia ini secukupnya saja. Bisa kita lihat dari kondisi dan situasi kita ketika kita sedang berbuka bulan puasa ini. Ketika azan maghrib tiba Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayup-sayup sudah kita dengar suara dari masjid kita ataupun dari radio. Ketika masa berbuka tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di meja hidangan kita Bapak Ibu sudah tersedia berbagai macam menu, sudah tersedia berbagai macam minuman. Tetapi ternyata Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sekian banyak yang sudah kita hidangkan di meja hidangan kita, seteguk saja kita minum air, kita makan beberapa buah kurma ataupun beberapa buah cemilan, ternyata sudah cukup di perut kita Bapak Ibu ya. Ternyata sudah cukup. Ternyata selama ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin membuat sebagian kita menjadi tamak dan rakus adalah
pingin coba ini, pingin coba itu, pingin coba ini dan itu. Akhirnya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita dapati tarbiyah dan pelajaran. Kita teguk seteguk air, kita minum seteguk air, kemudian kita cicipi beberapa hidangan makanan. Ternyata itu sudah cukup untuk menegakkan tulang punggung kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kalau kita makan berbagai macam makanan ketika kita berbuka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya malah menambah kita semakin semangat dan kuat dalam beribadah. Yang ada adalah membuat perut kita begah, Bapak Ibu ya, kekenyangan yang menimbulkan kita malas, menimbulkan kita ngantuk, menimbulkan kita kurang semangat di dalam melaksanakan amal ibadah di malam harinya. Jadi dapat kita rasakan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran yang sangat berharga sekali dari Allah. Ternyata cukup seteguk daripada kita berbuka di bulan puasa ini sudah diberikan Allah kekuatan kepada tulang punggung kita untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga menandakan kepada kita bersama bahwasanya perlunya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlunya rasa qanaah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apabila kehidupan kita di dunia ini tidak dibatasi dengan rasa syukur, ternyata kehidupan kita ini memang tidak pernah ada puasnya, selalu merasa kurang dan kurang dan kurang. Melalui ibadah Ramadan, melalui puasa Ramadan ini, Allah mengajarkan kepada kita poin yang ketiga tadi. Ternyata kita ambil secukupnya kebutuhan kita dari dunia, ternyata itu jauh lebih menenangkan hati kita Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dan jauh lebih membuat tulang punggung kita lebih kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, orang-orang tua kami jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dari apa yang telah kita laksanakan selama bulan Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini, selain daripada kita, apalagi 10 terakhir bulan Ramadan ini, selain kita rutin membacakan doa Allahumma innaka afuwun karim, maka kita rutinkan juga berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Selain daripada Allahumma innaka afuwun karim, kita rutinkan berdoa Rabbana taqabbal minna. Kenapa begitu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, ketika seluruh lelah dan capek kita berbagai amal ibadah kita laksanakan di bulan Ramadan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita bayangkan bagaimana Bapak Ibu. Untuk itu kita rutinkan berdoa, taqabbal minna ya Allah, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi tabungan pahala hendaknya bagi kita semua nanti di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum ini kami akhiri, kita simpulkan. Yang pertama, kita sudah sambut panggilan Allah sebagai hamba Allah yang mengaku beriman. Sudah kita sambut panggilan Allah sampai dengan sejauh ini. Sudah kita berusaha bertakwa kepada Allah mastata'tum semampu kita. Sudah kita laksanakan amal-amalan yang fardu, yang wajib, yang sunnah. Kita tambah dengan amalan qiraatul Quran dan lain-lain sebagainya, infak dan sedekah. Semampu kita sudah kita laksanakan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sampaikan kembali, rutinkan Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah semua ini dari kami ya Allah, sebagai bentuk penghambaan kami karena mengharap keridhaan-Mu. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pendidikan yang diberikan Allah kepada kita di bulan Ramadan ini, paling tidak 3 hal mendasar adalah: yang pertama, ternyata kesibukan kita beramal ibadah di bulan Ramadan ini
jauh lebih menyenangkan dan menenangkan hati kita. Ini membuktikan kepada kita sebenarnya di luar Ramadan pun bisa kita laksanakan. Yang kita butuhkan hanyalah kesadaran. Kenapa di bulan Ramadan kita bisa melaksanakan berbagai amalan sunnah? Kenapa di luar Ramadan kita sangat berat? Ternyata kita mampu, Bapak Ibu. Sampai sejauh ini Allah memberikan kemampuan. Jadi sebenarnya yang kita perlukan di luar Ramadan ini adalah kesadaran yang senantiasa kita tumbuhkan untuk melaksanakan amal ibadah. Kemudian yang kedua, pendidikan tarbiyah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sering kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, karena memang Ramadan ini juga adalah syahrul Quran. Ternyata berinteraksi dengan Al-Quran jauh lebih membuat langkah kita lebih fokus dan terarah. Nah, tadi sudah kita jelaskan, Bapak Ibu, sudah kita paparkan, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang ketiga, tarbiyah ataupun pendidikan yang ketiga yang diberikan Allah kepada kita di bulan Ramadan ini. Ternyata Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dari kondisi situasi kita ketika berbuka, Allah mengajarkan kepada kita seteguk saja ternyata dari dunia ini apabila kita syukuri sudah cukup untuk menegakkan tulang punggung kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dunia ini didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk tempat puas. Semakin kita cari akan semakin kurang. Kalau kita tidak mempunyai, kita batasi dengan rasa syukur dan qanaah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi saat berbuka mengajarkan dan memberikan pendidikan kepada kita. Kita nikmati, kita syukuri yang sedikit. Insya Allah Allah akan memberikan dengan tambahan yang banyak lagi berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu 8 menit lagi masih ada, namun karena ini adalah tausiah badaniyah ya Bapak Ibu ya, tausiah pengganti, maka hanya inilah yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Jadi waktu yang masih tersisa ini insya Allah kita manfaatkan dengan zikir ataupun membaca Al-Quran menjelang kita nanti melaksanakan sholat syuruk ataupun sholat sunnah isra. Inilah yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah itu datangnya dari diri kami pribadi. Ila liqa ma'assalamah. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.